Pernahkah Anda melihat seorang wanita yang tampak tegar di luar, tapi sesungguhnya hatinya hancur perlahan karena cinta yang salah? Inilah kisah Reva, seorang janda beranak satu yang hanya ingin hidup tenang, namun terjebak dalam janji manis seorang pria. Kisah yang dimulai dari ruang rumah sakit, sebuah tempat di mana harapan dan doa sering beradu dengan tangis kehilangan. Dan dari situlah takdir baru membawa Reva pada jalan penuh luka. Namun, apakah setiap luka selalu berakhir dengan kehancuran? Atau justru di balik air mata, ada kesempatan kedua untuk menemukan arti keluarga yang sesungguhnya? Mari kita ikuti kisah ini, perlahan. Sebuah kisah yang mungkin akan membuat Anda merenung, menangis, sekaligus berharap. Halo teman-teman sahabat channel Cerita Hati. Kali ini saya kembali ke hadapan Anda dengan cerita tentang kehidupan, yang tentunya penuh makna dan hikmah. Sebelum saya memulai ceritanya, silakan subscribe dan like dulu channel ini dan sebutkan dari daerah mana kalian berasal di kolom komentar, agar saya bisa tahu sudah ke daerah mana saja cerita ini telah sampai. Udara rumah sakit selalu punya aroma khas yang sulit dijelaskan. Perpaduan antara bau obat, antiseptik, keringat orang-orang yang lelah menunggu, dan perasaan cemas yang menggantung di setiap lorong. Malam itu, di sebuah rumah sakit kabupaten, Reva duduk di kursi tunggu dengan tubuh yang lelah. Matanya sembab, rambutnya diikat seadanya, wajahnya pucat. Ia sudah beberapa hari tidak pulang ke rumah, memilih menemani ayahnya yang dirawat di ruang rawat inap kelas 2. Ayah Reva sudah lama sakit, usia senja dengan tubuh yang makin rapuh. Reva, seorang janda muda dengan satu anak, berusaha tegar. Ia ingin selalu ada di sisi ayahnya, meski sesungguhnya, dalam hatinya, ia juga rapuh. Malam-malam panjang di rumah sakit membuatnya sering berbicara dengan dirinya sendiri. Bertanya-tanya, apakah ia sanggup menghadapi semuanya seorang diri? Bu Reva, ayo makan dulu, jangan cuma duduk melamun. Sapa seorang perawat ramah, mencoba menegurnya. Reva hanya tersenyum tipis. Nanti saja Mbak, saya belum lapar. Sesungguhnya bukan karena tak lapar. Lebih tepatnya ia terlalu letih untuk sekadar merasa lapar. Di sudut lorong yang sama, seorang pria duduk termenung. Namanya Rispo. Ia tampak rapi, mengenakan kemeja, meski wajahnya menampakkan kelelahan. Di ranjang lain, ayah Rispo juga sedang dirawat. Ia sesekali menunduk, sesekali berdiri, lalu kembali duduk dengan gelisah, seperti ada sesuatu yang mengganjal. Malam semakin larut, hanya suara alat medis dan langkah perawat yang sesekali melintas. Di ruang tunggu itu, takdir mempertemukan dua orang asing yang sama-sama sedang menjaga orang tua mereka. "Bapak siapa yang dirawat?" tanya Rispo pelan, membuka percakapan saat ia melihat Reva duduk seorang diri. Reva menoleh sekilas. "Ayah saya sudah lama sakit, sekarang makin parah," jawabnya pendek. Rispo mengangguk. "Saya juga, ayah saya masuk tadi siang, sudah tua, tubuhnya lemah sekali. Rasanya berat." Ada nada tulus di suara Rispo. Reva memandanginya sejenak. Wajahnya teduh, tatapannya hangat, dan ucapannya seakan benar-benar mengerti perasaan yang ia rasakan. Entah mengapa, malam itu, di antara kelelahan dan rasa sedih, Reva merasa sedikit lega karena ada seseorang yang mengajaknya bicara. Hari-hari berikutnya mereka sering bertemu. Setiap pagi, sore, dan malam ketika menjaga orang tua masing-masing. Obrolan-obrolan kecil mulai terjalin. Tentang kondisi ayah mereka, tentang keluarga, tentang kehidupan yang terasa begitu melelahkan. "Reva, kamu tinggal di mana?" tanya Rispo suatu malam. "Di kota ini juga. Saya sama anak saya tinggal berdua saja," jawab Reva pelan. "Anakmu?" Rispo terlihat sedikit terkejut. "Iya, saya sudah janda. Anak saya perempuan, umurnya masih 4 tahun. Saya berusaha kuat untuk dia, meskipun kadang rasanya ingin menyerah." Rispo terdiam sesaat, lalu berkata, "Kamu hebat. Tidak semua orang sekuat itu. Aku juga sebenarnya sudah sendiri.
Aku duda. Pernah menikah, tapi gagal. Reva menatapnya. Ada keheningan sejenak. Kata-kata, aku duda, bergema di kepalanya. Ada rasa simpati, tapi juga rasa takut. Ia tahu betul seorang wanita yang sudah janda sangat rawan dimanfaatkan oleh lelaki yang tidak bertanggung jawab. Namun cara Rispo berbicara begitu meyakinkan, seolah-olah ia benar-benar tulus. Beberapa kali ayah Reva melihat kedekatan mereka di lorong rumah sakit. Suatu malam ketika Reva masuk ke ruang rawat, ayahnya berkata lirih, "Nak, hati-hati dengan lelaki itu. Ayah tidak enak melihatnya. Jangan mudah percaya." Reva menggenggam tangan ayahnya yang lemah, menahan air mata. "Ayah, dia baik. Dia hanya teman ngobrol." Namun ayahnya tetap menggeleng. "Hati orang tua biasanya lebih peka. Ayah cuma tidak ingin kamu terluka lagi." Kata-kata itu menancap dalam hati Reva. Tapi bersamaan dengan itu, setiap kali Rispo duduk di sampingnya, ada rasa tenang yang muncul. Rasa ditemani, rasa tidak sendirian. Hingga pada akhirnya, kabar buruk itu datang. Ayah Reva menghembuskan napas terakhirnya di rumah sakit itu. Dunia Reva runtuh. Ia menangis sejadi-jadinya. Merasa benar-benar sendirian di dunia ini. Di tengah duka yang dalam, Rispo hadir. Ia duduk di samping Reva, merangkul bahunya, membiarkan wanita itu menangis di dadanya. "Sabar ya Reva, kamu tidak sendiri. Ada aku." Kalimat sederhana itu menembus pertahanan hati Reva. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, ia merasa ada seseorang yang ingin menjaganya. Ia tidak tahu apakah itu benar atau hanya ilusi. Tapi saat itu, Reva memilih percaya. Perlahan-lahan pertemuan di rumah sakit itu berubah menjadi kedekatan. Rispo mulai seling menelpon, menanyakan kabar, bahkan mengajak bertemu di luar. Reva yang masih berduka, yang hatinya kosong, menemukan ruang baru untuk bersandar. Dan begitulah, sebuah kisah cinta berawal, bukan di taman bunga atau tempat indah, melainkan di lorong rumah sakit yang penuh duka. Waktu berjalan cepat setelah kepergian ayah Reva. Hari-hari yang ia lalui penuh sepi, penuh kesedihan. Rumahnya yang sederhana kini terasa semakin sunyi. Anak semata wayangnya yang masih kecil berusaha menghibur dengan kepolosannya. Tapi Reva tahu, ada ruang kosong yang tak bisa diisi siapapun. Di masa duka itulah Rispo semakin sering hadir. Telepon setiap malam, perhatian kecil, bahkan datang membawa makanan ke rumah Reva. "Kamu harus makan, Reva. Kalau kamu sakit, siapa yang akan jaga anakmu?" Begitu katanya suatu sore sambil meletakkan bungkusan sayur hangat di meja. Perhatian itu membuat hati Reva luluh sedikit demi sedikit. Meski masih ragu, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ada kehangatan yang seakan menjanjikan. Seolah-olah Tuhan mengirimkan seseorang untuk menemaninya setelah kehilangan ayah. Beberapa bulan setelah kedekatan mereka, Rispo mulai serius. Suatu malam, ketika hujan rintik membasahi jendela rumah Reva, ia mengutarakan niatnya. "Reva, aku tahu hidupmu tidak mudah. Aku tahu kamu sudah pernah kecewa. Tapi aku janji, aku ingin membahagiakanmu. Aku ingin menikah denganmu, bukan hanya untuk menemanimu, tapi juga untuk menjadi ayah bagi anakmu." Reva terdiam, hatinya bergejolak. Kata-kata itu indah, manis, seolah menyalakan harapan baru. Tapi suara ayahnya yang dulu mengingatkan agar berhati-hati masih membayangi.
"Rispo, aku takut. Aku tidak ingin gagal lagi," ucap Reva lirih menunduk. Rispo menggenggam tangannya. "Aku juga sudah gagal, Reva. Aku tahu rasanya. Karena itu aku ingin memperbaikinya bersamamu." Air mata jatuh di pipi Reva. Ia ingin percaya. Ia ingin punya rumah tangga lagi. Ingin anaknya tumbuh dengan sosok ayah. Dengan pertimbangan panjang, akhirnya Reva menerima lamaran Rispo. Pernikahan mereka digelar di kampung halaman Rispo, sebuah desa yang sederhana. Rumah orang tua Rispo dipenuhi kursi plastik, hiasan kain seadanya, dan aroma masakan yang keluar dari dapur. Tidak ada pesta mewah, tidak ada gaun indah, hanya kebaya putih sederhana yang dikenakan Reva dan batik lengan panjang yang dipakai Rispo. Reva duduk bersila di hadapan penghulu. Jantungnya berdegup kencang. Matanya menatap lantai, mencoba menenangkan diri. Anak lelakinya duduk di samping neneknya, memandang ibunya dengan polos. "Saudara Rispo, saya nikahkan engkau dengan Reva binti Hashim." Suara penghulu terdengar jelas. "Ijab kabul," Rispo menjawab lantang, suaranya meyakinkan. "Sah," seru para saksi. Reva menutup mata. Ada rasa lega, tapi juga ada kerikil ragu yang masih mengganjal. Ia tersenyum tipis saat Rispo menggenggam tangannya, seolah dunia memberi kesempatan baru untuk dirinya. Awalnya, kehidupan berjalan manis. Reva merasa punya bahu untuk bersandar. Rispo sering membawakan buah tangan sepulang kerja, sering mengajaknya berbincang sambil minum teh di teras rumah. Anak Reva mulai akrab memanggilnya ayah, meskipun masih ada rasa canggung. Namun seiring berjalannya waktu, manis itu mulai berubah. Malam-malam panjang yang dulu ia habiskan untuk mengobrol dengan Rispo, kini lebih sering ia lalui sendirian. Rispo sering pulang larut, kadang berhari-hari tidak pulang dengan alasan pekerjaan. Reva menunggu di ruang tamu, memandangi jam dinding, menahan rasa khawatir. "Kenapa kamu selalu pulang terlambat?" tanya Reva suatu malam, suaranya bergetar. Rispo menghela nafas, menaruh jaket di kursi. "Reva, jangan cerewet. Aku ini cari uang buat keluarga. Apa kamu tidak bisa mengerti?" Reva menunduk, menahan air mata. Ia ingin berdebat, tapi ia lelah. "Aku hanya khawatir," jawabnya pelan. Sejak saat itu, pertengkaran kecil mulai sering muncul. Rispo semakin sering mengabaikan Reva. Namun di tengah luka itu, Reva tetap berusaha bertahan. Ia melahirkan anak pertama dari pernikahannya dengan Rispo, seorang putri cantik. Beberapa tahun kemudian lahir lagi seorang putri, dan akhirnya seorang anak laki-laki. Keluarga mereka bertambah besar. Dari luar mungkin terlihat bahagia, tapi di dalam hati Reva seringkali hancur. Malam-malam Reva menangis sendirian di kamarnya. Anak-anaknya tidur pulas di sampingnya, sementara Rispo entah di mana. "Ya Allah, apa aku salah? Aku hanya ingin bahagia, ingin anak-anakku punya ayah, tapi kenapa hidupku begini? Kenapa aku selalu merasa sendirian meskipun sudah menikah?" Ia menutup wajahnya dengan bantal, menahan isakan. Ia teringat pesan almarhum ayahnya, "Nak, hati-hati dengan lelaki itu." Dan kini, setiap kata itu terasa seperti kebenaran yang menamparnya. Namun seberapapun sakitnya, Rispo tidak pernah mau menceraikannya. Setiap kali Reva mengajukan, Rispo selalu menolak. "Kamu pikir mudah bercerai? Tidak semudah itu, Reva. Kamu harus tetap jadi istriku," ucapnya keras suatu malam. Reva hanya bisa menangis. Ia terjebak dalam pernikahan yang pahit, terikat oleh janji yang seharusnya membahagiakan tapi justru menyiksa. Dari sinilah awal kehidupan baru Reva yang penuh air mata bermula. Dari pernikahan sederhana di kampung yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan justru menjadi pintu menuju penderitaan panjang. Hari-hari dalam rumah tangga Reva bersama Rispo perlahan berubah menjadi ladang luka yang tak berujung. Apa yang dulu ia kira akan menjadi tempat berlabuh, ternyata hanya menjadi samudra luas penuh badai yang menenggelamkannya sedikit demi sedikit. Awalnya, Reva masih berusaha menghibur diri. Ia berkata pada hatinya,
Mungkin Rispo hanya sedang sibuk. Mungkin pekerjaannya benar-benar menyita waktu. Aku harus bersabar. Semua ini demi anak-anak. Namun, waktu membuktikan bahwa kesabaran itu justru semakin menggerus hatinya. Setiap malam, Reva duduk di ruang tamu dengan lampu redup. Jam dinding berdetak pelan, terasa lambat dan menyiksa. Anaknya yang masih kecil sering bertanya polos, "Bu, ayah kemana? Kok belum pulang?" Reva hanya bisa tersenyum getir, mengelus kepala anaknya. "Ayah kerja, Nak. Doakan ayah sehat ya." Namun begitu anak-anak tertidur, ia menangis dalam diam. Ruang tamu yang dingin menjadi saksi betapa kesepiannya menjerat. Televisi menyala hanya sebagai pelarian, tapi tak ada yang mampu mengusir perasaan ditinggalkan. Kadang ia mencoba menghubungi Rispo. "Kamu di mana? Kenapa belum pulang?" Tanyanya lirih lewat telepon. Jawabannya sering datar dan singkat. "Aku sibuk, jangan banyak tanya." Lalu sambungan diputus sepihak. Malam-malam seperti itu berlangsung ratusan kali, hingga air mata tak lagi asing. Seakan menjadi teman yang menemaninya setiap kali bulan berganti. Siang hari pun tak jauh berbeda. Rispo semakin mudah marah. Kadang hanya karena hal sepele. Masakan terlalu asin, rumah dianggap kurang rapi, atau anak-anak yang berisik. "Reva, apa susahnya masak yang benar? Tiap hari rasanya begini terus. Kamu ngapain saja di rumah?" Teriaknya suatu sore melempar sendok ke meja. Reva terdiam, menunduk. Air matanya hampir jatuh tapi ia menahannya. "Aku sudah berusaha, Rispo. Aku capek. Aku juga jaga anak-anak." "Alasan, kamu memang gak bisa jadi istri yang baik," hardiknya. Kata-kata itu menusuk hati Reva lebih dalam daripada tamparan. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak seolah segala pengorbanannya tidak ada artinya. Setiap pertengkaran meninggalkan luka batin yang tak terlihat. Anak-anak mulai terbiasa melihat ayah dan ibu mereka beradu suara. Terkadang anak-anak menangis ketakutan, memeluk kaki Reva, berbisik, "Bu, jangan nangis lagi ya." Kalimat sederhana itu justru membuat Reva semakin hancur. Ia merasa gagal sebagai seorang ibu, gagal melindungi anak-anaknya dari luka batin yang seharusnya tidak mereka alami. Tidak hanya hati, kehidupan ekonomi pun semakin menghimpit. Uang belanja yang diberikan Rispo sering tidak cukup. Kadang seminggu penuh Reva hanya bisa memasak sayur bening dan tempe goreng. Pernah suatu kali, anaknya merengek ingin membeli jajanan seperti teman-temannya. Reva hanya bisa berkata, "Nanti ya Nak, kalau ada rezeki lebih." Padahal di dalam hatinya ia ingin sekali memenuhi keinginan sederhana itu. Ia mencoba membantu dengan menjahit pakaian tetangga. Setiap jahitan kecil yang ia lakukan di malam hari adalah upaya untuk menambah sedikit uang, agar anak-anaknya tidak terlalu merasa kekurangan. Tapi hasilnya tak seberapa, sementara kebutuhan terus menumpuk. Rispo, alih-alih membantu, ia semakin jarang memberi uang. Kadang malah marah ketika Reva menyinggung soal kebutuhan rumah tangga. "Uang, uang, uang, kamu kira aku ini mesin uang?" bentaknya suatu malam. Reva hanya bisa terdiam. Hatinya berteriak, "Aku tidak minta lebih, hanya ingin kebutuhan anak-anak terpenuhi." Namun kata-kata itu hanya tersangkut di kerongkongan, tak pernah berani keluar. Yang paling menyakitkan bagi Reva bukan hanya soal uang atau kemarahan Rispo, tapi tentang perasaan ditinggalkan. Tentang cinta yang tak pernah lagi hadir di rumah tangga mereka. Dulu, Rispo pernah berjanji akan menjadi pelindung, menjadi sandaran, namun yang ia rasakan hanyalah dingin dan asing. Tidak ada pelukan, tidak ada ucapan sayang. Tidak ada usaha untuk menenangkan saat dirinya rapuh. Kadang ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku benar-benar berarti baginya? Atau aku hanya sekedar pengisi kesepian yang sudah tak lagi dibutuhkan? Ia merasa seperti bayangan di rumah sendiri. Ada, tapi tak dianggap.
Malam itu setelah pertengkaran hebat, Reva duduk di tepi ranjang. Anak-anak sudah tertidur. Wajah mereka tenang tanpa tahu badai yang melanda hati ibunya. Reva menatap langit-langit kamar, air matanya mengalir deras. Ia berbicara pada dirinya sendiri seolah berharap ada yang mendengar. Ya Allah, apa aku terlalu banyak berharap dari pernikahan ini? Aku hanya ingin dicintai, ingin dihargai, ingin anak-anakku tumbuh di rumah yang penuh kasih sayang. Tapi kenapa yang kudapat hanya air mata? Apakah aku salah memilih jalan? Apakah aku harus terus bertahan demi anak-anakku, meski hatiku hancur berkeping-keping? Atau aku harus pergi, meski aku tak tahu harus kemana? Pertanyaan itu menggantung, tak pernah terjawab. Namun yang jelas, malam itu dan malam-malam berikutnya, air mata tetap setia mengalir. Meski terluka, Reva tetap berusaha menampilkan wajah tegar di hadapan orang lain. Saat tetangga menanyakan kabar, ia hanya tersenyum, berkata, "Alhamdulillah baik." Ia tidak ingin orang lain tahu derita yang ia pendam. Tidak ingin anak-anak malu pada kondisi keluarga mereka. Namun topeng itu semakin lama semakin berat. Ia merasa hidup dalam kepura-puraan. Dalam diam, ia berteriak, "Tolong aku sudah lelah." Babak ini menjadi titik di mana Reva benar-benar hidup dalam air mata. Setiap hari adalah perjuangan. Bukan hanya untuk bertahan hidup secara fisik, tapi juga untuk menjaga kewarasan batinnya. Air mata sudah menjadi bahasa sehari-hari. Luka batin yang ia simpan begitu dalam, seolah tidak ada yang peduli, tidak ada yang benar-benar mengerti. Namun, di balik semua itu, satu hal yang membuatnya tetap berdiri, anak-anaknya. Meski hatinya hancur, ia tidak bisa menyerah. Ia tahu, jika ia runtuh, maka anak-anaknya juga akan ikut hancur. Dan dengan itu, Reva memilih bertahan. Bukan karena cinta yang tersisa pada Rizpo, tapi karena kasihnya yang tak terukur kepada anak-anaknya. Itulah kehidupan Reva di babak ini. Sebuah kehidupan dalam air mata. Hari demi hari yang dijalani Reva seperti rangkaian duri yang menusuk tanpa henti. Seakan hidupnya sudah terjebak di dalam lingkaran penuh luka. Luka hati, luka batin, dan luka yang tak bisa dilihat oleh mata. Luka itu menempel, membekas, dan perlahan menggerogoti dirinya. Sejak awal pernikahan, Reva sudah terbiasa ditinggalkan. Namun semakin lama, perasaan kesepian itu berubah menjadi lubang hitam yang menelan seluruh jiwanya. Pagi-pagi buta ia bangun, menyiapkan sarapan seadanya. Anak-anak masih terlelap, sementara Rizpo sudah pergi tanpa sepatah kata. Kadang hanya terdengar suara pintu ditutup keras, meninggalkan udara dingin yang menggantung di rumah. Reva berdiri di dapur, memandangi meja makan yang kosong. Beginikah rasanya hidup bersama? Tapi sebenarnya sendiri, pikirnya. Ia ingin sekali merasakan duduk bersama, berbincang ringan, tertawa meski hanya karena hal kecil. Tapi semua itu hanyalah bayangan yang tak pernah menjadi nyata. Kesepian membuat Reva sering berbicara pada dirinya sendiri. Seakan ia menciptakan teman imajiner agar tidak merasa benar-benar sendirian. Bagi orang lain, luka mungkin terlihat hanya ketika tubuh berdarah. Tapi bagi Reva, luka paling dalam justru datang dari kata-kata Rizpo yang dingin, kasar, dan penuh tuduhan. "Kamu gak becus jadi istri? Apa susahnya nurut? Masak salah, anak-anak gak terurus, rumah berantakan. Aku capek lihat kamu." Kata-kata itu terngiang-ngiang bahkan ketika ia sudah mencoba menutup telinga. Setiap kali mendengar kalimat pedas, dadanya terasa sesak. Kadang, setelah pertengkaran, ia berlari ke kamar mandi, mengunci diri, dan menangis sejadi-jadinya di balik pintu. Kenapa harus aku yang selalu salah? Kenapa aku yang selalu dipersalahkan? Padahal aku sudah berusaha sekuat tenaga. Bisiknya lirih sambil menahan tangis. Tapi meski luka itu menyakitkan, Reva tetap diam. Ia tahu, jika membalas,
pertengkaran hanya akan semakin besar. Dan di hadapan anak-anak, ia tidak ingin memperlihatkan wajah penuh amarah. Yang membuat Reva paling hancur adalah ketika anak-anaknya menjadi saksi pertengkaran. Suatu malam, pertengkaran pecah begitu hebat. Suara Rispo meninggi, menghujat, menyalahkan. Reva menunduk, menahan tangis, sementara anak-anak berlari ke arahnya. "Bu, jangan dimarahin lagi," ujar anak sulungnya dengan suara bergetar. Anak tengahnya memeluk pinggang Reva erat, seakan takut ibunya akan diambil paksa. Anak bungsunya menangis keras, tak mengerti apa yang sedang terjadi, hanya merasakan ketegangan yang menakutkan. Reva berusaha menenangkan mereka, mengusap kepala satu persatu. Namun dalam hatinya, ia menjerit, "Ya Allah, kenapa anak-anakku harus melihat ini? Mereka tidak pantas tumbuh dalam suasana penuh kebencian seperti ini." Luka itu semakin membekas, bukan hanya di dirinya, tapi juga di hati anak-anaknya. Ia tahu betul, luka batin anak-anak akan bertahan lama, jauh lebih lama dari luka fisik. Seiring waktu, beban ekonomi kian menyesakan. Rispo makin jarang memberi uang. Kadang ia pulang tanpa sepeser pun. Lalu dengan enteng berkata, "Uangku habis, bertahanlah dulu." Reva hanya bisa menghela nafas. Ia mencoba menutupi kekurangan itu dengan cara apapun. Menjahit baju tetangga, menjual kue buatan sendiri, bahkan menggadaikan perhiasan kecil yang dulu ia miliki. Ia rela berhemat sampai ke titik terendah. Lauk seadanya, pakaian anak-anak yang sudah mulai sempit tetap dipakai. Dan kebutuhan pribadinya ia kesampingkan sepenuhnya. Tapi meski begitu, ia tetap merasa bersalah. "Aku gagal sebagai ibu. Anak-anakku tidak hidup nyaman. Mereka berhak mendapatkan lebih dari ini." Luka perasaan itu tidak hilang bahkan setiap kali ia melihat wajah polos anak-anak yang tetap tersenyum, meski mereka tahu kenyataan hidup begitu berat. Malam adalah saat terberat bagi Reva. Ketika anak-anak tertidur, dan Rispo entah di mana, ia duduk sendirian di kamar. Lampu redup, suasana hening, hanya terdengar detak jam yang terasa begitu lambat. Ia menatap wajah anak-anak yang lelap. Ada kedamaian di sana, tapi juga rasa pedih. Mereka tidur dengan tenang, tanpa tahu betapa ibunya menanggung beban yang begitu berat. Sering-sering ia menyeka air mata sambil berdoa, "Ya Allah, beri aku kekuatan. Aku lelah, aku sakit, tapi aku tidak boleh menyerah. Anak-anakku hanya punya aku. Kalau aku jatuh, siapa yang akan menjaga mereka?" Tangisan itu bukan sekedar pelampiasan, tapi juga doa yang ia bisikan ke langit malam. Ia berharap suatu hari akan ada jawaban. Semakin lama, Reva merasa kehilangan dirinya sendiri. Ia dulu adalah perempuan yang ceria, penuh harapan, percaya pada masa depan. Kini ia hanya bayangan dari dirinya yang dulu. Setiap hinaan dari Rispo, setiap kesepian yang ia jalani, sedikit demi sedikit mengikis rasa percaya dirinya. Kadang ia berdiri di depan cermin, menatap wajahnya sendiri. Siapa aku sekarang? Kenapa aku terlihat begitu lelah? Apakah aku masih pantas disebut perempuan yang berharga? Ia mulai merasa dirinya tidak lagi berarti. Luka itu merampas harga dirinya, membuatnya merasa tak lebih dari bayangan yang tak dianggap. Namun meski begitu, di sudut hatinya masih ada cahaya kecil. Cahaya itu adalah cinta untuk anak-anaknya. Itulah satu-satunya hal yang membuatnya masih mampu bertahan meski luka kian dalam. Malam itu, setelah semua peristiwa menyakitkan yang terus berulang, Reva berbicara dalam batinnya. "Aku ingin lari. Aku ingin pergi sejauh mungkin dari semua ini. Tapi aku tak bisa. Anak-anakku butuh aku. Mereka butuh pelukan, butuh kasih sayang, butuh rumah meski penuh luka. Aku ingin bahagia. Aku ingin merasakan dicintai. Tapi mungkin takdirku memang begini. Luka ini akan selalu ada. Aku hanya bisa menerima, atau aku harus melawan. Ya Allah, apakah aku kuat? Aku tidak tahu. Yang aku tahu hanyalah aku ingin anak-anakku tidak mewarisi luka yang sama." Babak ini adalah babak luka yang membekas. Luka yang datang dari kata-kata,
dari sikap dingin, dari perlakuan yang tak adil. Luka yang tak terlihat oleh mata, tapi terasa dalam di hati Reva. Ia hidup dalam perasaan tertinggal, seolah dirinya tidak pernah cukup. Luka itu tidak hanya merusak jiwanya, tapi juga mulai menggores hati anak-anaknya. Namun, meski luka itu begitu dalam, Reva tetap berdiri. Ia bertahan bukan karena cinta pada Rispo, tapi karena cinta pada anak-anak yang menjadi alasan ia hidup. Babak ini menegaskan, luka bisa mematahkan, tapi juga bisa menguatkan. Dan Reva, meski penuh air mata, memilih untuk terus melangkah meski setiap langkah terasa berat dan penuh luka. Hari itu, rumah Reva dipenuhi suara gaduh. Polisi datang dengan langkah tegas, mengetuk pintu dengan keras. Reva yang sedang menyiapkan makan malam terkejut, anak-anak berlari ketakutan ke arahnya. "Selamat malam, kami mencari Rispo. Ada laporan penipuan dan penggelapan," ujar seorang polisi dengan nada tegas. Reva terdiam, tubuhnya bergetar. Anak-anak menggenggam erat tangannya, wajah mereka pucat ketakutan. Tak lama kemudian, Rispo muncul dari kamar, wajahnya panik. "Ada apa ini? Saya salah apa?" Polisi langsung memborgol tangannya. "Bapak sudah dilaporkan, semua bukti lengkap. Ikut kami sekarang." Rispo berontak, tapi percuma. Borgol sudah mengikat pergelangannya. Anak-anak menjerit. "Papa, jangan bawa papa." Reva hanya bisa berdiri mematung, air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Bagian dari dirinya lega karena kebenaran akhirnya datang. Namun, bagian lainnya hancur sebab ia tahu anak-anak akan terluka. Suara pintu mobil polisi ditutup dengan keras, dan di sanalah awal kejatuhan Rispo dimulai. Hari-hari pertama di penjara adalah neraka bagi Rispo. Bau lembab, tembok berlumut, jeruji besi dingin dan tatapan tajam napi lain membuatnya tersadar bahwa hidupnya kini berubah drastis. Ia yang dulu bebas melangkah kemana saja, kini hanya bisa berjalan di lorong sempit, diawasi sipir. Tidur di lantai keras dengan alas tipis, ditemani suara tikus di malam hari. Di balik jeruji, tidak ada kebanggaan, tidak ada topeng. Semua orang adalah sama, manusia yang jatuh, yang salah, yang dihukum. Rispo duduk termenung di sudut sel. Untuk pertama kalinya, ia tidak bisa melarikan diri dari pikirannya sendiri. Kenapa aku bisa sejauh ini? Kenapa aku terus menipu, menyakiti, mempermainkan hati orang lain? Kenapa aku buta pada keluarga yang menunggu di rumah? Pertanyaan itu menghantaminya setiap malam, hingga ia sulit tidur. Suatu malam, saat seluruh napi sudah terlelap, Rispo berbaring menatap langit-langit selnya. Di balik dingin dan kegelapan itu, bayangan wajah anak-anaknya muncul begitu jelas. Ia teringat suara tawa mereka, pelukan hangat, bahkan tangis kecil mereka ketika ia dimarahi Reva. Semua itu kini terasa begitu jauh. "Ya Tuhan, aku rindu mereka," bisiknya lirih. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Tangannya yang terborgol dingin ia tempelkan ke dada, berharap rasa rindu itu sedikit reda. Tapi tidak. Semakin ia mencoba melupakan, semakin kuat rasa itu menghantaminya. Suatu pagi, seorang napi tua yang sudah lama menjalani hukuman mendekatinya. "Kenapa murung terus, Nak?" tanyanya sambil tersenyum samar. Aku rindu anak-anakku. Aku terlalu banyak salah sama mereka," jawab Rispo dengan suara parau. Napi tua itu menepuk bahunya. "Penjara ini bukan hanya tempat hukuman, tapi juga tempat kesadaran. Kalau kau benar-benar rindu, gunakan waktu ini untuk berubah. Jangan ulangi kesalahanmu setelah bebas nanti." Kata-kata itu sederhana, tapi menusuk ke hati Rispo. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada yang menasihati tanpa menghakimi. Beberapa minggu kemudian, Rispo memberanikan diri menulis surat untuk Reva dan anak-anak. Tangannya gemetar, pikirannya kalut. Ia tahu Reva mungkin tidak akan membaca, apalagi membalas. Tapi ia harus mencoba. "Reva, maafkan aku. Aku tahu aku sudah banyak menyakitimu.
Aku tahu aku gagal jadi suami, gagal jadi ayah. Tapi aku rindu kalian. Aku rindu rumah kita. Aku janji, kalau aku keluar nanti, aku akan berubah. Aku ingin memperbaiki semuanya, meski mungkin sudah terlambat. Surat itu ia titipkan pada petugas untuk dikirim. Beberapa minggu kemudian, balasan datang bukan dari Reva, melainkan dari anak sulung mereka. Tulisan tangan kecil namun rapi. Papa, aku kangen. Kami semua sehat. Mama sering menangis, tapi dia kuat. Kalau papa benar-benar sayang kami, jangan nakal lagi. Kami ingin punya papa yang baik. Rispo membaca surat itu berulang kali. Air matanya jatuh di atas kertas, membasahi huruf-huruf kecil yang begitu tulus. Hari demi hari di penjara menjadi proses penyadaran bagi Rispo. Ia mulai menyadari bahwa kebebasan sejati bukan sekedar bisa keluar dari jeruji besi, tapi bisa melepaskan dirinya dari sifat buruk yang selama ini mengikatnya. Ia belajar sabar, belajar menahan amarah, belajar menghargai orang lain, dan yang paling penting, ia belajar untuk merindukan keluarga dengan cara yang benar, dengan janji untuk pulang sebagai pribadi Naru. Di setiap malam, ia berdoa dalam diam. Ya Allah, beri aku kesempatan sekali lagi. Aku ingin jadi ayah yang layak bagi anak-anakku, suami yang tidak lagi melukai istriku. Jangan biarkan aku kembali ke jalan lama. Penjara, yang awalnya ia anggap sebagai kutukan, ternyata menjadi tempat di mana Rispo menemukan dirinya yang hilang. Di balik jeruji, ia dipaksa untuk menghadapi bayangan terburuk dirinya, sekaligus menemukan secercah cahaya yang selama ini ia abaikan. Rispo mulai percaya bahwa ketika pintu jeruji itu terbuka, ia tidak boleh lagi menjadi Rispo yang lama. Ia harus menjadi ayah, suami, dan manusia yang baru. Dan tekad itu ia simpan erat-erat dalam hatinya, sambil menunggu hari kebebasan tiba. Hari itu, langit tampak lebih cerah dari biasanya. Setelah bertahun-tahun menatap jeruji besi, akhirnya pintu kebebasan terbuka. Rispo melangkah keluar dari gerbang penjara dengan langkah berat. Udara pagi terasa asing di paru-parunya. Seakan dunia luar sudah berubah banyak, sementara ia sendiri masih terjebak dalam bayangan masa lalu. Tangannya gemetar ketika meraih tas kecil berisi pakaian lama. Tak ada yang menjemput, hanya suara langkahnya sendiri yang menemani. Namun di balik kegugupan itu, ada harapan kecil yang tumbuh. Harapan untuk kembali, harapan untuk menebus. Ya Allah, beri aku kesempatan. Jangan biarkan aku jatuh lagi, bisiknya lirih. Hari itu, Rispo memberanikan diri pulang ke rumah Reva. Rumah sederhana itu masih sama, hanya cat dinding sudah agak pudar. Di depan pintu, ia berdiri lama, keringat dingin membasahi pelipis. Apakah mereka akan menerimaku? Atau mengusirku? Batinnya gelisah. Ketukan tangannya terdengar pelan, namun di dalam rumah anak-anak langsung berlarian. Pintu terbuka. "Papa!" Suara kecil anak bungsunya tercekat. Matanya berbinar sekaligus bingung. Anak sulungnya berdiri mematung. Tubuhnya sudah lebih tinggi dari terakhir kali Rispo lihat. Wajahnya penuh keraguan. Reva muncul terakhir. Wajahnya tegas, tapi jelas ada luka yang belum sembuh. Tatapan matanya menusuk, membuat Rispo menunduk. Aku pulang, ucap Rispo dengan suara parau. Tak ada jawaban, hanya keheningan panjang. Anak-anak berlarian memeluknya, meski dengan ragu. Reva masih berdiri di tempatnya, menatap penuh luka. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Rispo memberanikan diri duduk berhadapan dengan Reva di ruang tamu. Hanya lampu redup yang menyinari membuat suasana semakin tegang. Reva, aku tahu aku tidak pantas lagi bicara banyak. Aku sadar aku sudah hancurkan hidupmu. Aku sudah bikin luka yang gak bisa dihapus. Tapi izinkan aku bicara. Reva diam. Tangannya menggenggam erat ujung kain, seakan menahan emosi. Aku menyesal. Di penjara, aku sadar betapa jahatnya aku. Aku rindukan anak-anak setiap malam. Aku ingat wajahmu yang selalu menangis. Semua itu menghantuiku. Reva, aku minta maaf. Aku janji,
Aku nggak akan lagi jadi laki-laki yang dulu. Reva menatapnya lama, matanya berkaca-kaca, tapi suaranya dingin. Maaf, Rispo. Tahukah kamu berapa banyak malam yang aku lalui dengan tangis? Berapa banyak luka yang kamu tinggalkan di hati anak-anak? Kata-kata maaf terlalu kecil untuk semua itu. Rispo terdiam, air matanya jatuh. Ia tahu kata-katanya tidak cukup, tapi ia bertekad untuk membuktikan, bukan sekedar meminta. Hari-hari berikutnya, Rispo berusaha keras untuk menebus kesalahan. Ia mencari pekerjaan apapun yang bisa dilakukan, menjadi kuli bangunan, buruh angkut di pasar, bahkan membersihkan pekarangan tetangga. Reva melihat dari kejauhan. Ia tak banyak bicara, tapi ia memperhatikan. Bukan karena kepercayaan sudah kembali, melainkan karena ingin melihat apakah Rispo benar-benar berubah. Setiap malam, meski tubuhnya letih, Rispo selalu menyempatkan diri duduk bersama anak-anak. Ia mendengarkan cerita mereka, membantu pekerjaan sekolah, bahkan mendongeng sebelum tidur. Papa, besok jangan pergi lama-lama ya, ujar anak bungsunya suatu malam. Rispo menunyum getir, lalu mengusap kepala kecil itu. Papa janji, sekarang Papa selalu pulang. Kata-kata sederhana itu membuat Reva menahan tangis di balik pintu kamar. Kepercayaan yang perlahan tumbuh. Perubahan Rispo tidak instan, tapi perlahan mulai terlihat. Ia lebih sabar, lebih banyak mendengarkan, dan tidak lagi mudah meledak. Suatu sore, Reva duduk di teras sambil menatap langit. Rispo datang membawa segelas teh hangat. Untukmu, katanya pelan. Reva menatapnya sebentar lalu menerima gelas itu. Ada keheningan panjang, tapi kali ini tidak menyesakan. Terima kasih, ucap Reva singkat. Bagi Rispo, itu sudah lebih dari cukup. Itu tanda kecil bahwa pintu maaf perlahan terbuka. Meski ada perubahan, luka lama tetap tidak hilang. Kadang Reva masih teringat malam-malam penuh tangis, hinaan, dan pengkhianatan. Kadang rasa takut bahwa Rispo akan kembali ke sifat lamanya muncul begitu saja. Tapi setiap kali itu terjadi, ia melihat anak-anak yang kini bisa tertawa lagi bersama ayah mereka. Ia melihat Rispo yang dengan sabar mengajari putrinya membaca atau menggendong anak bungsu hingga tertidur. Hatinya bergolak antara ingin percaya dan takut dikhianati lagi. Suatu malam, Rispo mengumpulkan keberanian untuk berbicara lagi dengan Reva. Reva, aku tahu aku nggak layak minta banyak, tapi izinkan aku janji sekali lagi di depanmu dan anak-anak. Aku akan habiskan sisa hidupku buat bahagiain kalian. Aku nggak mau menyakiti lagi. Aku nggak mau kehilangan keluarga ini lagi. Reva terdiam lama. Air matanya akhirnya jatuh. Kalau kamu benar-benar berubah, buktikan. Aku tidak minta harta. Aku tidak minta kemewahan. Aku hanya ingin tenang, ingin anak-anak tumbuh dengan bahagia, tanpa harus melihat ibunya menangis lagi. Rispo mengangguk kuat. Itu janji yang akan aku genggam sampai mati. Hidup Reva dan Rispo tidak serta-merta menjadi sempurna. Luka lama tetap ada, tapi kini ada harapan baru. Rispo akhirnya sadar bahwa keluarga adalah harta yang tak ternilai. Ia belajar menghargai hal-hal kecil. Duduk bersama di meja makan, mendengarkan tawa anak-anak, dan melihat Reva tersenyum walau masih penuh hati-hati. Bagi Reva, perjalanan ini bukan hanya tentang memaafkan, tapi juga tentang menemukan kembali harapan yang sempat hilang. Ia tahu, luka mungkin sudah lama pudar, tapi komitmen dan ketulusan bisa menumbuhkan kehidupan baru. Dan di tengah malam yang hening, ketika anak-anak tertidur, Reva berdoa telan. Ya Allah, jika ini kesempatan kedua yang Engkau beri, maka kuatkanlah kami untuk menjaganya. Dengan begitu, kisah penuh luka ini menemukan jalannya untuk penebusan. Bukan akhir yang sempurna, tapi sebuah kesempatan baru untuk melangkah bersama. Saudara-saudaraku, kisah Reva dan Rispo adalah potret nyata bagaimana luka bisa mengajar manusia tentang arti keluarga. Reva, seorang perempuan yang bertahan dalam air mata, akhirnya menemukan kekuatan lewat cinta anak-anaknya. Rispo, seorang lelaki yang jatuh dalam dosa dan kesalahan, akhirnya menemukan cahaya
ketika jeruji besi memaksanya untuk bercermin. Hidup tidak selalu memberi kita jalan lurus. Kadang kita harus melewati jalan yang penuh duri, luka, bahkan kejatuhan. Namun, di sanalah manusia diuji. Apakah ia akan hancur atau justru bangkit? Reva memilih bertahan, bukan untuk dirinya, tapi untuk anak-anaknya. Rispo memilih berubah, bukan demi menebus masa lalu, tapi demi menciptakan masa depan. Dan kita belajar satu hal dari kisah ini, bahwa kesempatan kedua selalu ada. Tapi hanya mereka yang benar-benar menyesal dan bersungguh-sungguhlah yang mampu menjaganya. Semoga kita semua bisa belajar menghargai cinta, menghormati keluarga, dan tidak pernah bermain-main dengan hati orang lain.